Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu, sambil mengikuti planet tersebut beredar dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Pergerakan satelit dalam mengelilingi bumi secara umum mengikuti hukum Kepler pergerakan Keplerian yang didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu pergerakan satelit hanya dipengaruhi oleh medan gaya berat sentral bumi. Satelit bergerak dalam bidang orbit yang tetap dalam ruang, massa satelit tidak berarti dibandingkan massa bumi. Satelit bergerak dalam ruang hampa dan tidak ada matahari, bulan ataupun benda-benda langit lainnya yang mempengaruhi pergerakan satelit. Sementara satelit buatan merupakan benda buatan manusia yang diluncurkan keluar angkasa untuk keperluan tertentu. Sama seperti satelit alam, satelit buatan tersebut merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek dan satelit militer. Untuk dapat beroperasi satelit diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Perancis dan belakangan Cina telah memiliki stasiun untuk melontarkan satelit ke orbitnya. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua macam satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah benda-benda luar angkasa bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya, contohnya bulan yang merupakan satelit dari bumi. Satelit buatan manusia pertama adalah Sputnik 1. Diluncurkan oleh Soviet pada tanggal 4 Oktober tahun 1957 dan memulai program Sputnik Rusia dengan Sergei Korolev sebagai kepala desain dan Kerim Kerimov sebagai asistennya. Peluncuran ini memicu lomba ruang angkasa antara Soviet dan Amerika. Sputnik 1 membantu mengidentifikasi kepadatan lapisan atas atmosfer dengan jalan mengukur perubahan orbitnya dan memberikan data dari distribusi signal radio pada lapisan ionosfer. Karena badan satelit ini diisi dengan nitrogen bertekanan tinggi, Sputnik 1 juga memberi kesempatan pertama dalam pendeteksian meteorit, karena hilangnya tekanan dalam disebabkan oleh penetrasi meteoroid bisa dilihat melalui data suhu yang dikirimkannya ke bumi. Sputnik 2 diluncurkan pada tanggal 3 November tahun 1957 dan membawa awak makhluk hidup pertama ke dalam orbit, seekor anjing bernama Laika. Pada bulan Mei tahun 1946, Project Run mengeluarkan desain preliminari untuk eksperimen wahana angkasa untuk mengendarai dunia, yang menyatakan bahwa sebuah kendaraan satelit yang berisi instrumentasi yang tepat bisa diharapkan menjadi alat ilmu yang canggih untuk abad ke-20. Amerika sudah memikirkan untuk meluncurkan satelit pengorbit sejak tahun 1946 di bawah Kantor Aeronautis Angkatan Laut Amerika. Proyek RAND milik Angkatan Udara Amerika akhirnya mengeluarkan laporan di atas, tetapi tidak mengutarakan bahwa satelit memiliki potensi sebagai senjata militer. Karakteristik satelit secara sistem konvensional yaitu dengan mengirimkan sinyal dari komputer dan direlay oleh satelit tanpa dilakukan pemrosesan dalam satelit. Kelemahan metode ini, komputer yang terhubung langsung pada satelit harus bekerja selama 24 jam. Jika salah satu komputer dimatikan, maka hubungan ke komputer tersebut akan terputus. Keuntungannya, satelit komunikasi konvensional dapat digunakan tanpa perlu dimodifikasi. Komputer dalam satelit berfungsi untuk menyimpan sementara informasi yang secara otomatis dapat dilakukan. PC yang menggunakan jaringan internet dengan jaringan satelit dikategorikan sebagai jaringan wireless dengan menggunakan gelombang mikro. Gelombang mikro ini akan ditransmisikan dan diproses oleh stasiun satelit bumi yang kemudian ditransmisikan ke satelit di angkasa luar, dan selanjutnya akan diterima kembali oleh stasiun satelit bumi tujuan. Cara kerja transmisi data melalui satelit dengan memperhatikan komponen-komponen tersebut, yaitu satelit menerima sinyal dari stasiun bumi uplink, kemudian memperkuat sinyal dan mengubah frekuensi dan mentransmisikan kembali data ke stasiun bumi penerima yang lain downlink. Dalam transmisi satelit terjadi penundaan atau delay karena sinyal harus bergerak menuju ruang angkasa dan kembali lagi ke bumi, jeda waktu sekitar 0,5 second.
Satelit menggunakan frekuensi yang berbeda untuk menerima dan mentransmisikan data. Fungsi satelit alami secara tidak langsung untuk melindungi sebuah planet yang diorbitnya dari suatu hantaman benda langit lain seperti komet dan asteroid. Untuk mengontrol sebuah kecepatan rotasi pada sebuah planet karena efeknya gravitasional tidak wave, agar menyeimbangkan sebuah perputaran siklus air laut yang mengakibatkan pasang surut pada air laut, agar mengurangi suatu efek yang ditimbulkan akibat suatu radiasi sinar ultraviolet sebagai penerangan pada waktu malam hari. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Meskipun secara umum perkembangan maupun penggunaan satelit memberikan dampak positif berupa kemudahan dalam aspek komunikasi, informasi hingga beberapa bidang lain termasuk ekonomi dan militer, penggunaan satelit juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Seperti diketahui bahwa siaran radio maupun televisi dan telepon membutuhkan satelit sebagai suatu media dalam menyampaikan informasi. Perkembangan satelit palapa yang terus dilakukan guna menutupi berbagai kekurangannya juga berimbas pada perkembangan alat-alat komunikasi seperti televisi, radio, maupun telepon. Itulah salah satu dari sekian dampak dari adanya ataupun digunakannya satelit palapa di Indonesia. Pembangunan pada bidang telekomunikasi menjadi semakin maju. Seperti Filipina dan Thailand yang menggunakan jasa satelit dari Indonesia untuk keperluan di negerinya masing-masing. Dengan demikian tentunya berimbas pula pada pemasukan kas negara dari penyewaan satelit maupun penggunaan secara bersama. Mempercepat komunikasi dan informasi merupakan suatu dampak yang sangat menguntungkan dari digunakannya satelit palapa di Indonesia. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa saat ini manusia sendiri justru seakan dikuasai oleh teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Perkembangan satelit sendiri juga diikuti dengan perkembangan internet, tidak dipungkiri lagi bahwa keduanya sangat berkaitan. Dalam permasalahan internet sendiri sangat memberi dampak yang buruk meskipun ada pula dampak positif lainnya, mulai dari penipuan dalam transaksi jual beli via online hingga penyebaran gambar berbau pornografi maupun kekerasan. Hal tersebut ditakutkan akan memberi pengaruh buruk, terutama pada anak-anak khususnya para pelajar. Maka dengan kata lain penggunaan jasa komunikasi satelit yang berdampak pada globalisasi informasi, juga diharapkan mampu memberikan pemerataan informasi secara menyeluruh bagi wilayah-wilayah di Indonesia. Perubahan sosial di suatu negara tidak selalu membawa perkembangan positif, namun ada yang negatif yang mempengaruhi tingkah laku serta pola pikir masyarakat. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia untuk merekayasa pergeseran nilai zaman tersebut, sehingga menjadi ciri bangsa moderat, tanpa mengabaikan nilai dan prinsip kepribadian bangsa sendiri yaitu Pancasila.